적극적인 결정으로밖에 볼 수 혐의를 없다고 입증할 만한 근거가 부족하다며 검찰은 석동출 회장 혐의에 대해 도저히 납득하기 어려운 결정이라며 Awal film ini menceritakan pada suatu malam ada 3 orang polisi yang melakukan pertemuan secara rahasia. Mereka membahas tentang kematian misterius Tuan Seok. Tuan Seok ini adalah seorang pemimpin tertinggi di salah satu perusahaan raksasa yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari kontraktor sampai dunia hiburan, hingga ia memiliki panggilan ketua Gold Moon. Perusahaan itu dibentuk dari gabungan dari beberapa geng sindikat terbesar di Korea, di antaranya Jaebum, Jail, dan North Moon. Dari momen kematian Tuan Seok tersebut, polisi akan melakukan suatu operasi untuk menghancurkan dominasi perusahaan gangster tersebut. Operasi itu dinamakan Operasi New World. Kematian Tuan Seok akibat kecelakaan yang tiba-tiba itu terjadi setelah dia lolos dari jeratan hukum karena kasus korupsi yang dia lakukan. Tuan Seok ini adalah orang yang sangat berpengaruh dan memiliki harta yang melimpah, hingga sempat digosipkan kalau kecelakaan itu adalah konspirasi yang disengaja untuk bisa menyingkirkannya. Akibat kejadian itu, semua dewan pimpinan perusahaan yang terdiri dari para ketua gangster dari masing-masing grup berkumpul pada malam itu juga. Sampai satu orang ketua gangs dari North Moon, yang kebetulan beroperasi di wilayah Shanghai, Cina, sengaja terbang ke Korea untuk hadir. Dia seorang direktur eksekutif Gold Moon bernama Jung Chung. Dia merupakan keturunan Cina yang cool dan humoris, tapi di sisi lain dia sangat kejam. Di bandara, dia dijemput oleh kaki tangannya sesama grup yang sekaligus sebagai orang kepercayaannya di Korea, bernama Lee Ja-sung. Lee Ja-sung sendiri berkarakter serius dan tidak banyak bicara. Pada malam itu, semua sudah berkumpul di rumah sakit karena Tuan Seok tak bisa ditolong lagi hingga akhirnya meninggal. Nah, oleh karena itu, posisi tertinggi Gold Moon sekarang kosong. Situasi ini dimanfaatkan polisi untuk mempengaruhi pemilihan ketua baru, agar trik konspirasi penghancuran perusahaan itu bisa lebih mudah. Ada 3 kandidat terkuat untuk menggantikan posisi Tuan Seok. Yang pertama ada Jung Chung, yaitu pimpinan dari grup North Moon. Kedua, ada Lee Jong-gu, seorang managing director sekaligus ketua dari grup Jaebum. Lalu yang ketiga ada Jang Soo-ki, yang hanya menduduki jabatan formalitas di Gold Moon, yang tidak terlalu memiliki kekuatan di Gold Moon itu sendiri. Operasi New World yang dilakukan polisi itu sangatlah berbahaya, karena nyawa bisa melayang begitu saja. Jelas, karena ini adalah upaya penghancuran grup gangster terbesar di Korea. Operasi ini dipimpin oleh seorang polisi bernama Kang Hyo-chul. Kang Hyo-chul adalah polisi jujur yang bersih. Dia sangat terobsesi pada kasus ini hingga dia sangat dibenci oleh para gangster. Untuk melancarkan operasi itu, ternyata secara rahasia kepala polisi Kang Hyo-chul pernah menempatkan seorang anggota polisi sejak 10 tahun lalu untuk menjadi intel atau mata-mata ke dalam organisasi gangster tersebut. Yang mengejutkan, mata-mata itu ternyata Ja-sung. 이사들 신상을 올려놨으니까 확인해보고. 석회장 죽은 게 내 잘못이라고요. 박 보이거든. 10 tahun yang lalu, Ja-sung ditugaskan oleh atasannya, yaitu Kang Hyo-chul, untuk menyusup ke grup North Moon. Karena Ja-sung juga seorang keturunan Cina sama seperti Jung Chung. Dia diharuskan menyamar menjadi seorang gangster dan masuk ke dalam organisasi. Kini dia menduduki posisi penting di Gold Moon dan berhasil menjadi kaki tangan Jung Chung. Jung Chung sangat mempercayai Ja-sung hingga ia memanggilnya brother. Sepuluh tahun sudah Ja-sung melakukan misi penyamarannya. Hal ini sungguh tak mudah, karena dia harus bisa meyakinkan orang-orang Gold Moon agar dia bisa masuk ke dalamnya. Dengan kematian Tuan Seok, Ja-sung merasa dirinya sudah sangat capek dan ingin berhenti dari misinya ini. Perasaannya sangat tidak tenang, apalagi sekarang istrinya sedang hamil, dan dia benar-benar ingin berhenti meskipun gajinya sebagai wakil kepala gangster sangat besar, jika dibandingkan jauh dengan gaji polisi sebagai pekerjaan aslinya. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau kematian Tuan Seok sepertinya memang sebuah konspirasi, karena setelah kematiannya itu, Ja-sung kembali ke Kang Hyo-chul untuk memintanya melepaskan dirinya dari misi ini. Tapi ternyata Kang Hyo-chul menolak permintaan Ja-sung itu. Karena ternyata ada misi baru setelah kematian Tuan Seok itu, yaitu mempengaruhi pemilihan ketua baru. Misi ini adalah menjadikan Jung Chun menjadi pemimpin baru. Dengan terpaksa Ja-sung melakukan tugas ini.
Ketika para ketua membahas tentang pemilihan ketua baru, terlihat dua kandidat saling bersaing memperebutkan jabatan itu. Memang dasarnya Jungkook yang berkarakter santai, di sini pun dia tetap nyantai menghadapi saingannya Jonggu. Berbeda dengan Jonggu yang sangat berambisius hingga ia berani meneror mereka. Dari kejadian itu, polisi Kang Hyo-chul memiliki rencana baru. Dia sengaja akan mengadu domba Jungchul dengan Jonggu agar mereka saling menghancurkan. Dan liciknya, polisi Hyung-chul akan menjadikan Jasung sebagai kambing hitam dalam rencana ini. Dia dengan sengaja membocorkan rahasia kalau dalam organisasi Gold Moon terdapat seorang mata-mata, agar Jungchul curiga dan mencari tahu siapa mata-mata tersebut. Polisi Kang Hyo mulai menjalankan rencananya. Dia sengaja mencegat Jung di bandara saat hendak pergi ke Cina untuk urusan bisnis. Informasi rahasia itu dia beberkan kepada Jungchul tentang rencananya menjebloskan Jonggu ke penjara. Jung benar-benar kaget karena semua rahasia perusahaan diketahui dan mulai mencari tahu siapa mata-mata yang menyusup. 오늘 출국하는 것도 의지하셨을까? 그렇게 속아낸다고 속아냈구나. 그 빨대들 무지하게 꽂아두셨구나. Dengan segala kemampuan yang ia punya, Jasung menyewa seorang hacker asal Cina untuk meretas data informasi kepolisian Korea. Karena hal itu, akhirnya dia bisa mengetahui siapa aja polisi yang selama ini masuk ke organisasinya. Lalu menyuruh preman bayaran dari Yambian Cina untuk membunuh para mata-mata itu nanti. Jasung yang merasa tertekan dengan situasi ini mengadu pada rekan intelnya Shinwoo. Saat itu diketahui juga kalau ada satu polisi lain yang juga menyusup ke Gold Moon untuk memata-matai sebagai antisipasi supaya Jasung tidak berkhianat. 목숨을 걸고 하는 일이라고. Jongwoo akhirnya ditangkap dan ditahan dengan berbagai tuduhan kasus yang dilakukannya, diantaranya pembunuhan, penganiayaan, penipuan, dan sebagainya. Semua ini dilakukan Kang Hyo-chul supaya Jongwoo mengira Jungchung lah yang melaporkannya, karena sekarang mereka sedang berseteru memperebutkan posisi ketua Gold Moon. Jung yang mengetahui hal itu langsung datang ke Korea dari Cina. Jung berniat menyuap Kang Hyo-chul untuk menutup kasus Jonggu, serta berhenti mengurusi organisasi mereka. 모자라면 좀 더 채워드릴게. 뭐라고? Dengan mulusnya, misi Kang Hyo-chul ini berhasil. Jonggu dan Jungchun sekarang bermusuhan dan ingin saling melenyapkan akibat adu domba dari Kang Hyo-chul. Dan dari hacker yang dia bayar, Jung akhirnya mengantongi siapa aja mata-mata yang menyusup ke grupnya. Satu persatu mereka dieksekusi oleh Jungchun dengan bantuan preman pembunuh bayaran. Tak lama dari itu, Jungchun menyuruh Jasung untuk datang ke gudang di pelabuhan Incheon. 갑자기 연락도 없이. 아이 씨바브라더. 나 거기 왜요? 나 계속 갈게. 나 펀드. 인천 창고로 가자. Jasung merasa penyamarannya selama ini mungkin sudah diketahui oleh Jungchun. Rasa takut menghantuinya, namun dia tetap datang ke gudang pelabuhan itu. Sampai di sana, Jasung langsung terkejut karena Jungchun membeberkan siapa aja mata-mata yang selama ini menyusup. Sukwo, yaitu anak buahnya yang selama ini selalu menemaninya, ternyata sudah dibunuh. 암만 조져대도 누구랑 붙어먹었는지 절대 사실 그런데 그 인간이 뭐 거기서 교관이었대더만. 그러니까 Sebenarnya sudah mengetahui kalau Jasung adalah mata-mata polisi, tapi mungkin karena sudah terbangun chemistry di hati Jungchun kepada Jasung, jadi saat itu dia tidak membunuhnya. Jelas saja chemistry terjalin di antara mereka, karena sejak 9 tahun lalu, mereka telah sama-sama berjuang meniti karir bersama dalam gangster. Jasung sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Kang Hyo-chul yang mengetahui kalau anak buahnya telah mati dan jadi korban karena obsesinya untuk menghancurkan gangster, hanya memasang wajah Watados. Tidak merasa salah sedikit pun, ia menganggap itu adalah resiko tugas.
Kang Hyucho punya ide lain. Dia memfitnah Jung Chun telah menjebloskan Jonggu ke penjara. Dia memberinya foto-foto saat Jung Chun menyuapnya, namun foto-foto itu direkayasa seolah Jung Chun sedang membocorkan informasi tentang Jonggu ke polisi. Ia juga mempengaruhi Jonggu supaya dia percaya kalau selama ini Jung Chun bersengkongkol dengan polisi. Tanpa pikir panjang, Jonggu yang berambisius menjadi seorang ketua langsung menyatakan perang dengan menyuruh seluruh anak buahnya menyergap grup Northmon. Banyak korban berjatuhan dari pihak Jung Chun yang membuat grup Northmon kalah. Namun, Jasung dan istrinya berhasil lolos dari serangan karena Jasung sudah berantisipasi dari informasi Kang Hyucho. Karena hal itu, istrinya mengalami keguguran. Dan satu hal lagi, Jung Chun berhasil bertahan dari serangan anak buah Jonggu, meskipun keadaannya sekarang sangat kritis. Rencana Kang Hyucho tak berhenti sampai di situ. Kali ini dia kembali ingin memanfaatkan situasi dari dua kubu yang sedang bertikai. Dia berencana mengangkat Suki dari grup yang paling lemah menjadi ketua baru di Gold Moon, dan menyandingkannya dengan Jasun. Ini membuat situasi makin sulit untuk Jasun. Jasun tak menyangka kalau atasannya yang selama ini dia percaya ternyata malah jadi orang yang menjeratnya dalam situasi sulit ini. Kang Hyucho merasa ada sesuatu yang aneh. Kenapa Jung Chun tidak membunuh Jasung, padahal sudah mengetahui identitas asli dari Jasung? Kang Hyucho menyimpulkan ada sesuatu yang direncanakan Jung Chun. Meskipun takut karena penyamarannya sudah terbongkar, Jasung tetap pergi ke rumah sakit untuk menengok Jung Chun. Hal yang tak terduga terjadi. Jung Chun malah meminta Jasung meneruskan perjuangannya membangun Gold Moon, serta membalaskan dendamnya pada Jonggu dengan menyerahkan semua anak buahnya di grup North Moon. Tak lama setelah menyerahkan posisinya, Jung Chun pun meninggal. Sejak saat itu, Jasung dianggap sebagai ketua baru di grup North Moon. Karena hal itu juga, Suki yang dulu paling kurcaci mulai muncul keberaniannya untuk menjadi kandidat satu-satunya sebagai ketua dari Gold Moon. Dia mulai melakukan siasat-siasat busuk. Suki berpikir kalau Jasung akan menjadi ancaman baginya, karena sekarang Jasung sudah menggantikan Jung Chun. Oleh karena itu, dia menipu Jasung dengan menjanjikannya akan menjadikan Jasung sebagai wakil ketua, namun sebenarnya Suki ingin membunuh Jasung. Jasung yang mulai muak dengan Kang Hyucho mulai berubah pikiran, ditambah kekecewaannya karena anak yang selama ini dia tunggu-tunggu telah tiada akibat dari obsesi Kang Hyucho. Saat ini dia yakin kalau dia akan meninggalkan kepolisian dan memilih meneruskan perjuangan dari Jung Chun sebagai ketua dari North Moon. Ia juga berencana menjadi ketua dari Gold Moon. Di hari pemilihan, Suki yang awalnya menculik Jasun untuk dibunuh, ternyata semua anak buahnya malah berkhianat, berbalik membunuh Suki dan menjadi pengikut dari Jasung. Kini Jasung menjadi ketua yang tak bisa dianggap remeh. Tak lama kemudian, Jonggu yang baru saja bebas karena tidak cukup bukti, kini dia menjadi target selanjutnya dari Jasung. Jasung ingin membalaskan dendam dari Jung Chun. Selain Jonggu, semua orang yang dianggap menjadi penghalang baginya di dalam karir, ia bantai. Salah satunya adalah kepala polisi daerah Incheon yang menjadi atasan dari Kang Hyucho. Yang terakhir target Jasung tentu adalah Kang Hyucho. Ia menculiknya dan membunuhnya. Akhirnya Jasung dipilih menjadi pimpinan dari Gold Moon. Pengkhianatan Kang Hyucho membuat Jasung memilih hidup sebagai gangster beserta istrinya dan seluruh keluarga gangsternya.